Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau bisa klik juga di website kita di indonesiabelajar.id. Atau bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan tidak afdol rasanya apabila Anda tidak melakukan follow juga pada Instagramnya Pak Halim, @halimciang ya. Oke, dan perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa, yang tentunya kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal, dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, kabar saya baik, syukurlah. Selamat pagi juga sahabat pembelajar semua, semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, luar biasa sekali. Karena kita lagi PPKM nih, ini bagus banget temanya hari ini, karena tema seminar online kita hari ini adalah proteksi dari dalam, mahir meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi memang di dalam tubuh kita itu sudah ada ratusan triliun virus dan puluhan triliun bakteri. Nah, namun tubuh kita itu baik-baik saja. Itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia yang memang hebat dan mutakhir yang membuat semua kuman tersebut itu tuh tak berkutik. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bersama-sama itu, dan juga hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya cara mengaktifkan hal tersebut dan membuatnya lebih kuat lagi. Nah, jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu sebelum kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chat room ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan juga kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, boleh juga Anda dapat melakukan raise hand pada Zoom ini, nanti kita akan persilahkan. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, sahabat belajar, Pak Halim, bagaimana nih Pak penjelasan mengenai proteksi dari dalam, mahir meningkatkan daya tahan tubuh. Silakan Pak Halim. Baik Bu Jessica, terima kasih. Saya izin share screen dulu untuk memberi struktur kepada presentasi saya atau sharing saya pagi ini. Ya, sebenarnya apa yang saya mau sampaikan ini mungkin sudah pernah disampaikan, tapi untuk beberapa sahabat pembelajar yang baru, mungkin ini adalah sesuatu yang baru juga. Seperti yang saya sering bilang bahwa sebenarnya kadang repetisi sangat diperlukan dalam hal ini, ya karena uh, banyak sekali kita nggak mungkin dengar sekali langsung masuk, ya jadi perlu berulang-ulang juga. Namun pada saat yang sama sebenarnya kan message-nya selalu sama setiap kali di sesi seminar Indonesia Belajar bersama saya, bahwa saya selalu akan mendengungkan betapa hebatnya tubuh manusia dan betapa banyaknya ilmu pengetahuan yang tersingkir yang tidak pernah kita ketahui, dan saya di sini membantu untuk memunculkannya dan memberikan satu kesadaran baru buat kita semua, ya supaya kita menjadi lebih tercerahkan lagi, agar kita semua juga tahu bahwa apa yang informasi yang disodorkan ke kita selama ini bukanlah satu-satunya kebenaran yang tertinggi, atau bukanlah satu-satunya kebenaran yang ada. Karena kebenaran itu relatif. Kebenaran relatif maksudnya seperti apa? Yang disodorkan ke kita adalah seterbatasnya pengetahuan kita akan hal tersebut. Contoh,
dalam hal PPKM, sekarang dengan dengung pandemi ya yang begitu banyak di sekitar kita, um, semua akhirnya memiliki satu konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan ide, kesepakatan akan satu hal yang bawa apa? Oh ya, kita ini lemah, virus ini berbahaya dan kuat. Kitalah yang lemah dan kita harus uh, meminta, memohon kepada pemerintah untuk menyediakan satu solusi. Dan kita harus yakin pemerintah itu peduli pada well-being kita semua, dan diserahkan saja ke tangan pemerintah. Kita kalau sudah bayar pajak ya, jadi boleh dong kita minta sesuatu yang gratis ya, yang untuk melindungi kita dan lain sebagainya. Jadi apakah itu satu-satunya kebenaran? Kan tergantung, kebenaran itu hanya tergantung seterbatas pengetahuan kita. Apa yang kita ketahui tentang cairan tersebut yang kalian tunggu ini, misalnya? Apa yang kita ketahui? Ya, nah sekarang tiba-tiba banyak sekali, puluhan juta orang Indonesia tiba-tiba menjadi pakar apa? Pakar penularan. Ya, ada yang begitu mahir mengerti tentang proteksi dari luar, ya, tentang protokol, tentang ukuran virus dan ukuran filter masker, sehingga harus berapa lapis. Ada yang bahkan tadi pagi saya baru menerima juga, atau bahkan dari kemarin ya, link link-link penting selama pandemi. Itu ada link tentang tabung oksigen, level oksigen yang baik itu perlu berapa persen, dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya, dan bahkan ada yang mengerti sekarang, hafal berapa miligram obat yang perlu diberikan, jenis obatnya apa aja, harganya di apotek berapa, yang langka obatnya apa aja, dan karena langka harganya jadi naik jadi berapa, dulunya berapa, ngerti semua yang kayak gitu ya. Tapi sekarang balik lagi, menambah pengetahuan di hal-hal tersebut memberikan Anda satu realita baru, tapi itu bukan satu-satunya realita yang paling benar. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya ya, karena ada juga sisi kebenaran yang lain ya, ada juga sisi kebenaran yang lain, minoritas, bukan konsensus masyarakat sekarang ini. Tapi percaya atau tidak, realita ini, pengetahuan ini, ya, saya yakin ada di jalan yang lebih benar. Di saat kita mempelajari hal-hal proteksi dari luar, kita dimalaskan. Siapa yang di sini bertambah rajin untuk berolahraga sejak PPKM? Siapa yang di sini bertambah rajin untuk makan sehat? Atau malah milih dari online makanan karena males masak, kemudian memilih makanan-makanan yang ternyata kurang sehat. Jadi asal mengerti aja, semua protokol dari luar tidak akan ada manfaatnya kalau di saat ini dengan kebijakan seperti ini yang melimit mobilitas kita, yang melimit silaturahmi kita sebagai makhluk sosial. Ingat, kodrat manusia adalah makhluk sosial. Untuk bersilaturahmi, untuk saling, untuk salam, ya, dan semua ini didinai dari kita sekarang ini. Dan kemudian kita dibikin lebih malas, karena nature kita adalah menjadi pemalas. Ayo sekarang siapa yang ngaku aja, sejak gym ditutup, sejak pembatasan jalan-jalan,
Dan bahkan ada ancaman kalau kamu bersepeda, sepedamu juga disita sambil kamu digiring ke kantor polisi atau kantor Satpol PP atau apapun juga. Ya, bertambah rajinkah kalian untuk berjemur, mendapat udara bersih, minum lebih banyak, makan sayur lebih banyak? Itu loh maksudnya. Kita sekarang meminta, bahkan meyakini bahwa keputusan dari si pembuat keputusan adalah untuk menjaga kita. Tapi balik lagi, keputusan itu hasilnya apa? Masyarakat bertambah sehat atau bertambah lemah, bertambah kebal atau bertambah kuat, atau bertambah yaitu lemah atau bertambah uh, rentan, yang more susceptible kepada rentan kepada apa? Kepada serangan dari yang tak terlihat ini. Itu ya. Jadi ini pembuka saya, mohon maaf agak sedikit panjang, tapi ini memiliki relevansi yang sangat besar untuk kita semua hari ini. Jadi kita mulai ya. Kita berjalan. Nah, sahabat pembelajar, coba kita lihat sama-sama ya, bahwa sebenarnya kesehatan dan kekebalan tubuh selalu go hand in hand. Tidak mungkin seseorang yang memiliki kesehatan tinggi memiliki imunitas yang rendah. Tidak mungkin seseorang yang memiliki imunitas yang tinggi memiliki kesehatan yang rendah. Jadi keduanya harus go hand in hand. Representasinya adalah gambar garis merah ini, gitu ya. Dan tentunya imunitas dan kesehatan itu diusahakan, ya. Dan bahkan penurunannya pun diusahakan, ya. Kalau meningkat diusahakan dalam kotak hijau. Kalau yang menurun ya diusahakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang di sebelah kiri, ya. Sahabat pembelajar tahu ya, bahkan sebenarnya apa yang gambar ini sebenarnya merepresentasi apa? Bahwa kotak hijau itulah yang namanya proteksi dari dalam, ya. Dan ini sangat signifikan, ya, karena kalau boleh saya presentasikan ada datanya, tapi saya kebetulan belum tidak memasukkannya ke dalam slide. Data dari Amerika yang sebenarnya mungkin saya ambil, kenapa? Karena di Indonesia mungkin datanya kurang ada ya, kurang lengkap. Adalah satu, kematian di Amerika itu terhadap penyakit ini sekarang adalah 1,7%. Jadi ada 98,3% yang tertular yang survive. Di Indonesia, laporan terbaru yang saya rangkum tadi pagi, yang mungkin laporannya dari kemarin malam ya, sore jam atau malam pukul 6, biasanya ada laporan khusus atau laporan periodik, itu di Indonesia adalah 2,6 sekian persen. 2,7 lah katakan ya. Berarti angka kematian di Indonesia lebih kurang 1%, lebih banyak daripada di Amerika. Dan katakanlah 1,7 sampai 2,7% ini angkanya adalah 100%. Nah, 2,7% ini di Indonesia angkanya adalah kalau nggak salah 66.000 orang. Nah, saya sangat berduka akan setiap kematian tersebut. Tapi saya ingin izin untuk highlight bahwa 100% orang ini
yang di 1,7 sampai 2,7 ini, kalau nggak salah rata-rata dunia persis di tengah-tengah, lebih kurang 2,2. 96%, 96% memiliki komorbiditas, memiliki setidaknya 2 atau lebih penyakit penyerta, bukan 1 atau lebih, 2 atau lebih penyakit penyerta. 96% dari yang meninggal. Penyakit penyerta ini saya izin untuk tanyakan kepada teman-teman semua, berasal dari perilaku di kotak hijau yang di kanan, atau didapat dari perilaku di di sisi yang kiri. Ini maksudnya. Dan kita semua sekarang dikondisikan untuk berada di kiri. Kalau di rumah gabut plus mager, apa yang terjadi? Stres. Tidak ada silaturahmi, tidak ada peluk. Ya, mungkin ya sesama anggota keluarga masih, tapi tidak ada silaturahmi dengan sahabat, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan siapapun, tetangga. Ya. Kemudian apa? Kita dikondisikan untuk nanti apa? Belanjanya yang nggak sehat. Saya bahkan kemarin baru dari supermarket, sambil antri, saya melihat apa yang dibelanjakan oleh orang-orang di sekitar saya. Berkeranjang-keranjang dorong, isinya apa? Kerupuk, snack, wafer, roti, biskuit, selai, minuman soft drink, soda. Ya, semuanya menumpuk dalam satu keranjang untuk sepasang suami istri yang umurnya udah 60-an tahun. Kita semua sedang dikondisikan untuk berada di kiri. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, dan kemudian pengetahuan itu ternyata kita diamkan saja dan kita tidak act upon it, tidak kita praktekkan, jadinya apa kita hari ini? 2 atau lebih penyakit penyerta komorbid yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku di kiri. Dan kita sekarang sedang dikondisikan untuk selalu berada di kiri dan nggak boleh ada di kanan. Dibikin stres oleh pemberitaan, dibikin stres oleh sesama melalui broadcast yang ada di grup WhatsApp. Paham ya? Kita sekarang berada dalam kondisi seperti ini. Gitu loh. Dan disuruh, udahlah, percayakan saja. Ada satu cairan yang dibuat di laboratorium oleh manusia yang akan lebih powerful daripada proteksi dari dalam. Proteksi dari dalam itu yang ada di kanan ini. Dan semuanya remeh-temeh sekarang. Kecil, tidak dianggap. Hanya karena apa? Ini kan udah dari dulu kalian lakukan. Ini kan dari dulu udah tersedia air bersih, sinar matahari, udara bersih. Ini kan udah old records. Rekaman lagu lama. Mana mungkin lagu lama sesuatu yang hebat dan bagus. Lebih canggih yang di laboratorium dong. Yang pakai mikroskop untuk melihat dan mendevelop dan canggih. The medical science yang sudah demikian maju harus kita manfaatkan dong. To each his own. To each her own. Apapun yang kamu putuskan, yang kamu percayai, itulah milikku. Ada 4 jenis manusia. 1,
yang menjaga kesehatannya dan tidak bersedia ditakut-takuti. 2, yang menjaga kesehatannya dan bersedia ditakut-takuti. Yang ketiga, tidak menjaga kesehatannya dan tidak bersedia ditakut-takuti. Nah, yang ini orangnya nekat namanya ya. Yang keempat, tidak menjaga kesehatannya dan bersedia ditakut-takuti. Bu Jessica, sahabat pembelajar, kalau saya boleh tanya, hari ini masyarakat kita banyak yang ada di mana? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Tapi sekarang yang paling sering marah-marah, bilang orang nekat, orang nggak tahu diri, orang nggak peduli. Siapa yang orang yang diomongin seperti itu? Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1 juga. Nomor 1 juga kena marah kan? Iya, Nomor 3 juga kena marah kan? betul. Sama siapa yang marah? Sama nomor 4. Hebat kan? Hebat kan? Ada nggak orang miskin? Ini saya merepresentasi nomor 4 sebagai orang miskin ya, sorry. Mohon maaf. Kira-kira analoginya ya seperti ini. Mohon maaf. Ada nggak orang miskin ngomong ke orang kaya, kamu ini ya benar-benar keterlaluan. Kamu tidak peduli sama kemiskinan, kamu nggak takut sama kemiskinan. Benar-benar kamu keterlaluan. Kamu harus takut sama kemiskinan, karena ini ada di mana-mana di sekitar kita. Orang kaya yang rajin nabung, yang berpenghasilan banyak, yang apik mengatur keuangannya, yang menjaga dan tahu diri untuk tidak spend terlalu banyak, dan selalu menyetor saldonya supaya bertambah, saldo kesehatan dalam hal ini. Kena marah dong sama yang nomor 4. Saya perlu ingatkan, sahabat pembelajar orang-orang sehat, yang sudah menjalankan tadi kotak hijau itu, you have earned the right untuk tidak ditakut-takuti. Kalian telah memiliki hak asasi, bahkan earn, telah berhak untuk tidak takut dengan reasoning yang solid, yaitu saya telah menjalankan si kotak hijau itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak peduli. Orang hari ini lebih senang terlihat seolah-olah sedang menjalankan sesuatu yang baik. Pakai masker, lakukan proteksi dari luar, cuci tangan, jangan bersentuhan jalan, jangan bersalaman, jangan berpelukan. Ya. Sanitizer sudah habis berapa liter. Dapatnya apa? Gitu ya. Jadi sekarang saya cuma mau bilang, lakukanlah, jadilah yang si nomor 1. Aspire to be them. Be like them. Join them. Ya. Pertanyaannya, siapa yang lebih pintar? Si nomor 1 atau nomor 4? Nomor 4 karena merasa memiliki konsensus, kesepakatan dalam jumlah banyak, dan merasa mayoritas, dan mereka merasa diri mereka yang paling benar. Seberapa benar mereka? Saya nggak berusaha untuk be more righteous di sini, enggak.
tapi saya mau menempatkan orang pada tempatnya. Tolong dong, kalau mau lecture kami ini tahu diri, siapa yang tahu diri, siapa yang enggak. Ngerti ya? Gitu. Ini bukan satu ini loh, karena next slides akan banyak sekali pengetahuan atau informasi ilmiah untuk membackup apa yang saya bicarakan. Ini curhat nih ceritanya ya, tapi ada backup saintifiknya. Ini yang bahkan untuk membackup narasi yang ada dalam seminar ini atau di poster ya, bahwa ditemukan ada 380 triliun virus dalam tubuh kita. Tahu nggak berapa jumlah sel kita dalam tubuh manusia? Jumlah bakteri 3,8 dikali 10 pangkat 13. Setelah saya lakukan sedikit komputasi di kalkulator, hasilnya adalah 38 triliun jumlah bakteri. Maaf, agak batuk. Kemudian jumlah human cell itu kalau bagi orang yang beratnya 70 kilo rata-rata ya, itu ada di 3,0 kali 10 pangkat 13. Jadi jumlah sel ada 30 triliun sel manusia ya. Kemudian jumlah bakteri ada 38 triliun dan jumlah virus ada 380 triliun. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa jumlah sel kita lebih sedikit daripada jumlah bakteri, jauh lebih sedikit daripada jumlah virus yang ada di tubuh kita. Dan kita selama ini hidup berdampingan dengan mereka baik-baik saja. Dan tiba-tiba ada satu virus yang diberitakan begitu berbahayanya dan kalian harus takut. Benarkah? Kalau kalian tidak punya komorbid, kalian tidak akan masuk statistik. Meskipun tertular. Solusinya ada di bagaimana membuat orang yang tertular. Karena virus ini nggak kelihatan, kita nggak bisa yang namanya menghindar dari sesuatu yang tak terlihat. Misalnya sekarang ini, saya ibaratkan sebagai roh halus. Ada nggak roh halus di ruangan ini, di ruangan saya tempat saya berada, sedang melalui saya dan karena mata kita terbatas oleh apa yang bisa terlihat, oleh frekuensi yang bisa terlihat, sehingga saya tidak bisa melihat dan meraba apa yang namanya roh halus itu. Dan ternyata ada yang sedang melewati saya. Misalnya, bisa nggak saya hindari? Saya di ruangan sendirian, nggak ada orang. Bisa nggak saya menghindari? Tidak kan? Gitu. Nah, saya menganggapnya seperti ini gitu. Karena ini ada berita juga kan, bagaimana ceritanya seorang selebriti mengunci dirinya di rumah tapi tetap tertular. Tapi biar sahabat pembelajar tahu bahwa sebenarnya kita selama ini dengan jumlah sel yang lebih sedikit, dan 30 triliun itu termasuk sel kekebalan tubuh loh, gitu ya. Ada sel otak juga, ada sel otot juga ya. Otot aja banyak, bahkan yang namanya tibialis di tungkai kita ada otot kecil nih buat berjalan di tungkai depan, di depan kebalikannya betis ya. Kalau betis kan di belakang, nah ini depannya. Nah, otot segitu aja nih, satu kelompok otot ini waktu di biopsi dan dihitung diameternya, ternyata didapat ada lebih kurang 200.000 serabut otot, yang berarti ada 200.000 sel otot di sana. Ya. Dan di dalam tubuh manusia ada 600 sel otot rangka. Jadi dari jumlah sel otot rangkanya ini udah banyak. Jadi jumlah sel kekebalan tubuh kita juga nggak banyak.
tapi bisa mengatur 380 triliun virus, bisa mengatur 38 triliun bakteri untuk kalem. Itu hebatnya tubuh manusia yang tidak diketahui banyak orang, dan ini adalah kebenaran yang sesungguhnya juga. Tidak kalah benar kok dengan kebenaran yang selama ini orang mau percayai, yang menjadi konsensus itu. Ya. Nah, ini slide-nya nanti bisa dibaca sendiri bagaimana hebatnya tubuh kita dalam mengalahkan virus ya. Ini sebenarnya sudah terjadi jauh sejak manusia pertama ada ya. Jadi manusia belum mengalami evolusi yang banyak. Keberadaan manusia paling maksimum kalau dilihat dari fosil-fosil yang ada lebih kurang hanya 200.000 tahun ya. Jadi belum lama dan belum terjadi evolusi. Tapi mengapa kita bisa sakit? Saya akan memetik kata dari Bruce Lipton ya. Dan karena ini kutipan, maka jumlah selnya yang disampaikan oleh Bruce Lipton juga adalah harus saya tampilkan apa adanya. Setiap sel dalam tubuhmu memiliki voltase negatif di dalam dan voltase positif di luar. Setiap sel hidup memiliki 1,4 volt, tidak terlalu banyak. Tapi kalau tubuh memiliki 50 triliun sel, dalam hal ini sahabat pembelajar bisa coba kali dengan 30 triliun yang tadi angka baru ya. Dikalikan 1,4, totalnya adalah energi listrik sebesar 70 triliun volt dalam tubuhmu sekarang. Salah satu penggunaan paling penting dari energi sebesar itu adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Hormon stres, which is apa yang kita dapatkan hari ini. Berita kematian, jumlah angka kematian, laporan jumlah yang tertular, ya, kemudian jauh dari silaturahmi, kodrat kita sebagai makhluk sosial diabaikan, semuanya itu menimbulkan stres, mematikan sistem kekebalan tubuh tersebut, dan berpotensi membuat sistem kekebalan tubuh kita, energi tadi malah menyerang tubuhmu sendiri. Yang ngomong siapa? Bruce Lipton. Awalnya beliau adalah molecular biologist, ya, pakar di dalam bidang biologi dan sel, bahkan pakar PhD dalam bidang, berarti beliau ini adalah seorang dosen yang sangat dihormati dalam hal ilmu genetik. Kemudian beliau menyadari kesalahan arah ilmunya dan berpindah kepada the study and the mastery of epigenetics, bahwa nasib sel tidak ditentukan oleh dinding sel atau apa yang ada tersedia di dalam sel itu sendiri, tetapi nasib sel justru adalah tergantung pada lingkungan di mana sel itu berada. Apa yang ada di luar. Epi, beyond adalah katanya adalah epi itu beyond genetik. Ya, jadi beyond genetik. Jadi beliau beralih dari ilmu genetik ke epigenetik. Ya, bukunya Biology of Belief adalah salah satu buku yang saya sangat favoritkan. Jadi ini adalah kebenaran ya, yang baru, minoritas, tapi bukan berarti salah. Sadari signifikansi pernyataan berikut. Setiap dari kita sekarang sudah terinfeksi oleh hampir semua penyakit dari kuman yang pernah diderita manusia. Sadari signifikansi pernyataan berikut, yang artinya apa? Apa itu virus? Sebutkan jenis-jenis virus yang kita ketahui yang kira-kira bisa melemahkan atau menyerang kita. Influenza, hepatitis, HIV, Zika, Ebola,
Apalagi, sebut aja, hampir semua itu sudah ada di dalam tubuh kita. Sekarang juga jika saya mengambil sampel darah dari masing-masing dari kalian, maka semuanya sudah memiliki virus, bakteri, dan parasit dalam darahnya. Kalian mungkin bertanya, kalau saya sudah terinfeksi, mengapa saya tidak sakit? Karena sistem kekebalan tubuhmu sedang bekerja dengan baik meredam virus, parasit, dan kuman ini. Tetapi, seketika saat sistem kekebalan tubuhmu dimatikan oleh stres, oleh pola hidup yang kurang baik, oleh pola hidup yang ada di sebelah kiri grafik tadi, organisme ini akan mulai bertumbuh kembali. Virus, sahabat pembelajar, bakteri, mereka ini parasit, mereka ini adalah apa? Penyakit yang bersifat opportunistik. Mereka menunggu peluang, menunggu kesempatan, menunggu opportunity untuk menyerang. Kapan menyerangnya? Saat tubuhmu lemah. Kapan dia tidak bisa menyerang? Saat tubuhmu sehat dan kebal. Jadi tugas kita adalah untuk terus menjaga kesehatan dan kekebalan ini. Bukan untuk menunggu kekebalan dari luar sambil antri dan merasa diri tidak berdaya. Paham ya? Sudah ada sistem yang hebat di dalam tubuhmu dan kalian tidak ketahui itu. Lalu kalian menganggap si virus, si kuman ini begitu agung dan hebatnya, sementara saya cemen dan lemah dan tak berdaya. Salah cara pemikiran seperti itu. Arsitektur sistem imunitas tubuh kita 70% bahkan katanya ditentukan oleh makrobiom, tetapi laskar terdepannya adalah sistem saraf tubuh kita. Sistem saraf tubuh kita diaktifkan, entah itu sympathetic nervous system atau parasympathetic nervous system, itu ditentukan oleh kemampuan kita menyaring berita yang masuk, informasi yang masuk, data dan referensi dan pengetahuan yang masuk, memprosesnya, dan menentukan apakah ini berhak untuk menakut-nakuti saya atau tidak. Apakah informasi ini benar? Saya ingin menelaahnya lagi lebih lanjut. Saya ingin mencari kebenaran di sana, atau ada kebenaran lain yang lebih kuat dan lebih hebat lagi yang belum saya ketahui. Kalian memiliki kontrol itu agar sistem saraf tubuh kita mengikutinya. Hanya dengan memutuskan saya mau berani. Saya tidak bersedia ditakut-takuti. Dan saya akan mulai belajar untuk mencari pengetahuan baru yang menguatkan, yang lebih hebat lagi pengetahuan tersebut, yang lebih benar lagi untuk saya percayai daripada kebenaran-kebenaran palsu ini. Begitu kalian menguasai hal ini, kalian sudah mulai melindungi kekebalan tubuh kalian sendiri. Mulai menerima bahwa sistem kekebalan tubuh saya, arsitektur sistem kekebalan imunitas saya, jauh lebih canggih daripada virus manapun, daripada kuman dan bakteri manapun. Dan terbukti dengan jumlah sel yang sedemikian sedikit, bisa menghandle 380 triliun virus dan 38 triliun bakteri. Saya tahu diri saya hebat. Ada sesuatu yang luar biasa powerful yang diberikan Tuhan kepada saya. Lebih baik mempercayai hal ini. Dan kalian sudah bertambah kuat. Instantly. Seperti itu. Inilah mengapa topiknya mahir. Meningkatkan daya tahan tubuh.
Lalu solusinya apa? Latihan pengencangan otot. Sekarang yang namanya mau lari, bisa diciduk. Bersepeda, disita sepeda. Mau olahraga di luar aja susah. Ya udah, olahraga lagi dalam. Gunakan tubuh sendiri, gunakan lantai, gunakan tembok. Latihan pengencangan otot meningkatkan jumlah, fungsi, dan kinerja mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah dapur sel, dapur energi sel. Yang kita kalau dengar kalori dari makanan, lemak, karbohidrat, protein, yang ada kalorinya, kalori itu untuk menjadi kontraksi otot, untuk bisa energi berpikir, dimasaknya di mitokondria. Jadi mitokondria adalah central hub atau penyedia energi juga bagi sistem kekebalan tubuh untuk berpatroli, menggempur, dan mengalahkan kuman. Bayangkan latihan pengencangan otot di rumah saja, tanpa alat, pakai modal badan sendiri dengan lantai dan tembok, bisa meningkatkan jumlah mitokondria. Dan jumlah mitokondria yang banyak ini akan membantu penyediaan energi bagi sel-sel kekebalan tubuh kita untuk terus bekerja. Ini studinya, ya, dan ini adalah excerpt atau intisarinya. Seperti yang saya bilang, kalau saya bicara biasanya harus ada dengan data. Ya, ini adalah studi-studi terbaru tahun 2017 dan tahun 2019. Kalau kalian tidak mencarinya, kalian tidak akan mengetahuinya. Dan itulah kenapa saya ada di sini. Karena saya tahu yang nyari cuma saya. Dan segera saya bagikan kepada sahabat pembelajar. Mohon maaf, setelah mengetahuinya, what are you gonna do about it? Tetap duduk, tetap berada di sisi kiri dari tabel, atau mau ada sekarang berada di kotak hijau. Be resourceful. Anthony Robbins bilang, jadilah penuh sumber daya. Seminim apapun, with bare minimum, seminim apapun kondisi yang kita dipaksakan sekarang, kita bisa tetap maksimal. Karyakan tubuhmu. Ini solusi. Mahirkan diri kalian di sana. Latihan pengencangan otot meningkatkan durabilitas kekebalan tubuh. Pertumbuhan otot adalah signal baik bahwa sistem kekebalan tubuh sedang bekerja optimal dan sedang meningkat kemampuannya. Karena apa? Latihan pengencangan otot adalah sebenarnya penyerangan terhadap kekebalan tubuh kita, dan tubuh kita akan fight back, memperbaiki, merepair inflamasi dan kerusakan yang ada, dan akhirnya sistem kekebalan tubuh kita mahir karena terlatih untuk terus menghadapi kerusakan. Belum lagi kita bicara karena kita berlatih pengencangan otot dan akan menimbulkan kesakitan yang kita rasakan pada tubuh, bahkan saat berolahraga pun kesakitan itu sudah mulai terasa. Terasa terbakar di otot, panas. Semua itu meningkatkan yang namanya apa? Pain threshold. Ambang persepsi kesakitan kalian juga meningkat. Jadi waktu diserang oleh gejala-gejala itu, ambang kesakitan kita tidak akan merasakannya karena dia terlalu rendah. Hebatnya, latihan pengencangan otot ini is a new realm for you. Satu dunia baru buat kalian. Come join, bergabung dalam gerakan physical culturism, proteksi dari dalam.
Otot yang kuat mendukung sistem kekebalan tubuh untuk terus bertahan dan bekerja berkelanjutan, berkesinambungan. Ini studinya. Regulation of muscle growth and regeneration by the immune system. Ya. Apakah muscle mengimprove immune system? Yes, jawabannya. Ada dua kelompok tikus yang satu dibuat supaya ototnya banyak dan satu dibuat ototnya biasa-biasa saja. Dan mereka diberikan penyakit di laboratorium. Dan tikus-tikus yang lebih berotot ini lebih survive, daya tahan tubuhnya, natural killer cells-nya, dan segala sel-sel imunitas yang ada di dalam tubuh mereka tidak menyerah. Masih punya baterainya yang lebih banyak untuk terus bekerja melawan penyakit. Sementara yang tidak diberikan atau tidak memiliki otot yang banyak, sudah banyak yang mati tikus-tikusnya. That is significant. Lalu meningkatkan otot, sekarang logikanya ya, meningkatkan otot dalam tubuh manusia. Caranya bagaimana? Ya latihan pengencangan otot. Di rumah, modalnya tidak ada. Punya botol minum, bisa diisi. Punya ransel, bisa diisi buku atau diisi botol minum. Punya lantai, atau kita tidak punya lantai. Be resourceful. Dan all this science, all this truth, new truth, the better truth will be yours. Akan menjadi milik kalian. Mengatur pola makan juga meningkatkan imunitas. Tentunya makanan bernutrisi memperkuat semua sel tubuh termasuk sel kekebalan daripada yang tidak bernutrisi. Protein merupakan salah satu nutrisi utama yang digunakan tubuh untuk memproduksi antibodi. Kalau kalian percaya cairan laboratorium ini akan menyelamatkan kalian karena bisa memicu antibodi dari dalam tubuh, tapi ternyata asupan protein kalian sedikit, cairan ajaib ini pun tidak akan berdampak banyak dan tidak akan bermanfaat banyak untuk kalian. You don't have the raw materials inside of you. Proteksi dari dalam, from within. Bahkan untuk bisa mengaktifkan atau bikin si cairan ajaib ini bekerja untuk kalian, kalian perlu punya pola makan yang bagus. Sudah belum? Itu loh maksudnya. Bisa dibaca sendiri ya, Nutritional and Physical Activity Intervention to Improve Immunity. Ada intervensi untuk menambah aktivitas fisik. Dan ada intervensi pola makan yang lebih baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Studi tahun 2014. High protein foods, apakah baik untuk imun sistem? Sangat vital. Ya, immune system powerhouses seperti antibody dan immune system cells rely on protein. Tubuh perlu bahan baku untuk tetap meregenerasi sel-sel imunnya. Natural killer cells, dendritic cells, T cells, beta cells, B cells, immunoglobulins, phagocytes, semuanya itu perlu protein. Makanannya protein. Diambil dari protein untuk dibentuk. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang yang asupan proteinnya kurang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Jadi solusinya apa? Makan protein lebih banyak. Ya, jadi sederhana itu. Asam amino juga adalah komponen yang membentuk protein. Semua protein
telur, tempe, tahu, ikan, ayam, edamame, kacang kedelai, susu, dan lain sebagainya mengandung asam amino. Ya, jadi asam amino bukan hanya dari suplementasi, jadi nggak usah takut ya. Tuh, lymphocytes maksudnya, bukan phagocytes ya. Aktivasi T lymphocytes, B lymphocytes, natural killer cells, macrophage, ya, semuanya itu perlu protein. Mengkonsumsi sayuran dan buah, ya, kalau bisa mungkin lebih bagusnya adalah untuk 1 serving buah berarti perlu ada 3 serving sayur. Kalau mau punya 2 serving buah berarti perlu punya 6 serving sayur. Ya, sayuran adalah sumber serat. Serat inilah yang menjadi prebiotik, menjadi tempat berkembang biaknya, yang menjadi makanan, menjadi nutrisi bagi memberikan ekosistem bagi bakteri baik di dalam tubuh kita. Dan bakteri baik ini memiliki peranan 70% terhadap respon imun sistem kita. Sekaligus menurunkan risiko, menurunkan lemak darah, memperbaiki skor angka kolesterol kita, menjauhkan kita dari penyakit jantung, bahkan karena asupan protein yang tinggi mencegah berbagai jenis kanker, yang semuanya adalah penyakit apa? Dan karena sayuran juga adalah sumber karbohidrat dengan glisemik yang rendah sehingga mengendalikan gula darah dan menghindarkan kita atau menjauhkan kita dari diabetes. Dan diabetes adalah penyakit apa? Komorbid. Jantung komorbid, kanker komorbid, stroke komorbid. Semuanya dari mana? Pola hidup di sebelah kiri yang kita sekarang coba berusaha masuk ke dalam kotak hijau. Menghilangkan komorbiditas dan kita selesai finish sampai di sini pandemi ini. Kalau komorbid bisa diatur, bisa dikendalikan. Put an end to this pandemic dengan menyelesaikan, mengatasi semua komorbiditas. Karena itu preventable, karena itu sumbernya dari kebiasaan hidup, dari pola perilaku dan ulah kita sendiri. Preventable. Do it. Mau pandemi ini selesai? Take it from me, berdasarkan opini dan pengetahuan saya, meskipun juga terbatas, akhir dari pandemi ini kuncinya ada di mengatasi penyakit komorbid yang bisa dicegah. You heard it from me, ya. Vitamin D ini hanya satu tambahan aja ya. Vitamin D sangat mudah kita dapatkan dari sinar matahari, bahkan lebih sulit mendapatkannya dari makanan, ya. Dan ternyata memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan imunitas kita, terutama sehubungan dengan kesehatan pernafasan. Untuk di Southeast Asia atau di Asia Tenggara tempat kita hidup sekarang, umumnya perlu mendapatkan sinar matahari di lengan dan kaki selama 5-30 menit. Antara jam 10 pagi sampai jam 3 petang, 2 kali per minggu sudah mencukupi. Ya. Orang dengan kulit lebih terang membutuhkan lebih sedikit waktu. Orang dengan kulit lebih gelap membutuhkan lebih banyak waktu. Apalagi yang berhijab, waktunya perlu lebih banyak lagi. Ya. Saya ulang lagi apa yang ada di seminar terakhir. Ada kabar baik bahwa orang-orang yang sudah terkena COVID-19 ya, ternyata di dalam tubuhnya, dan ingat ini persentase kesembuhannya tinggi, jauh lebih tinggi daripada orang yang meninggal ya. Jadi banyak sekali orang yang tertular yang memiliki
antibodi karena mereka ternyata sembuh dan akhirnya mendapatkan antibodi itu di dalam tubuhnya seumur hidup. Lasting protection for lifetime. Memang pada awalnya dikatakan imun sistem pasti akan turun sesudah terinfeksi atau saat tertular, tapi tidak sampai ke nol. Mereka mandek di satu titik, dan dalam penelitian kami di sini, kami menemukan sel-sel pabrik antibodi pada orang yang sudah tertular dengan gejala pertama mereka 11 bulan yang lalu. Gejala pertama 11 bulan yang lalu, dan mereka teliti terus bulan kedua, ketiga, kelima, ketujuh, ke-8, ke-11, ke-12. Ya, sel-sel pabrik antibodi ini hidup dan terus memproduksi antibodi seumur hidup. Ini adalah bukti kuat adanya kekebalan tubuh yang bertahan lama. Kalau yang ngomong Halim Jang, mungkin nggak dipercaya. Semoga yang ngomong kalau PhD percaya ya. Kembali lagi, saya ingin ingatkan, saat kita melakukan proteksi dari dalam, kita sedang meniadakan, membinasakan musuh yang ada di dalam tubuh kita. Maka musuh dari luar tidak ada satupun yang akan membahayakan diri kita. Sesungguhnya, sejatinya, kita sudah memiliki sistem daya tahan tubuh yang luar biasa. Tapi karena satu dan lain hal kita tidak pernah mengetahuinya, boro-boro mempelajarinya, apalagi sampai berusaha meningkatkannya. Sadarilah bahwa ada informasi di luar sana yang menguatkan hati, yang merupakan kebalikan daripada apa yang kita konsumsikan selama ini. Ada teknik untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang masuk. Telaah informasi itu. Jangan buru-buru mengizinkan informasi tersebut menyelimuti kita dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Ciptakan jarak antara pikiran dan perasaan, dan asah kemampuan untuk memiliki ketenangan batin apapun yang terjadi di luar sana. Sambil pada saat yang sama, lakukan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Jadilah ibu bagi kesehatanmu sendiri. Datang dan buktikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang tersinggung. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Terima kasih sudah bersedia mendengar curhat dan ocehan saya. Semoga bermanfaat adanya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita ya Pak Halim ya. Dan saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar, ini nanti materinya akan di-share oleh Pak Halim di dalam WA group kita. Jadi pada para sahabat pembelajar apabila belum masuk ke dalam WA group kita, boleh banget untuk masuk ke dalam WA group kita dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar di chat room. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Ini di chat room sudah ada beberapa komentar, saya akan bacakan. Ini dari Ibu Sri. Alhamdulillah, akhirnya bisa nyambung. Terima kasih Pak Halim, sejak ikut ini, sehat dan semangat terus. Dan Alhamdulillah kalau di kami, sekeluarga tambah rajin menjaga kesehatan rutin olahraga. Makan pakai metode IF dan ICHF. Sekarang, alhamdulillah lutut alhamdulillah membaik, ikuti petunjuk Pak Halim yang Zoom ke-1. Terima kasih coach. Makan jadi teratur, sayur banyak sedikit, buah dominan, protein. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Sri. Semangat terus ya, dan hidup sehat. Dan ini ada dari Pak Junus, bagus sekali topik hari ini Pak Halim. Semoga peserta yang mengikuti hari ini bisa meneruskan berita yang menguatkan hati seperti yang disampaikan Pak Halim. Terima kasih Pak Junus. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ardiandio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, mungkin sedikit sepele Pak, tapi kalau berjemur menggunakan sunscreen pada kulit itu apakah menghalangi masuknya vitamin D? Oke, sebenarnya sinar matahari itu
dibuat di kulit. Jadi bukan sinar matahari memasukkan vitamin D, tapi matahari memasukkan UV, ultraviolet, ya. Dan jenis ultraviolet yang dominan antara pukul 10 sampai pukul 3 tadi yang saya sampaikan adalah UVB, ultraviolet B. Nah, kalau sunscreen-nya melindungi dari ultraviolet B juga, ya berarti sunscreen-nya itu malah beat the purpose, gitu ya. Jadi, kita perlu untuk mungkin waktu berjemur itu tidak memakai apapun. Kalau misalnya mau, bahkan katanya pakai minyak kelapa, bagus. Nah, saya belum coba nih, gitu. Kalau memakai minyak kelapa, ya bagus. Jangan-jangan nanti minyak kelapa buat masak di rumah saya oles-oles ke badan dulu nih. Saya habis ini mau jemuran soalnya ya, gitu. Uh, jadi vitamin D dibuat di bawah lapisan kulit kita dan dirangsang oleh UVB, ya. Jadi bukan vitamin D masuk ke dalam, tapi UVB-nya yang masuk. Dengan UVB masuk, barulah terstimulasi proses pembentukan vitamin D3 di badan kita, gitu. Jadi menggunakan sunscreen, ya diperhatikan aja sunscreen-nya itu, ya, menghalangi UVA atau UVB atau dua-duanya. Kalau menghalangi UVA, harusnya UVB-nya masih tetap bisa masuk, tidak tersaring, sehingga mungkin masih bermanfaat. Tapi kalau misalnya sunscreen-nya biasa udah A dan B secara bersamaan, karena B ini memang menghitamkan kulit, dan banyak yang tidak mau terhitamkan kulitnya, gitu. Nah, di saat inilah mungkin saya rasa tidak ada sih sunscreen yang menahan hanya UVA tapi tidak menahan UVB. Rata-rata pasti A dan B bersamaan ditahan. Jadi rekomendasi saya adalah saat berjemur baiknya tidak menggunakan sunscreen. Semoga terjawab Pak Ardian. Terima kasih Pak Halim, Pak Andian, semoga terjawab ya. Ini ada komentar juga dari Ibu Erlin, seminar yang saya tunggu-tunggu, saya itu tipe nomor 2, tempat gym tutup, tetap olahraga di rumah. Tapi hari-hari dengan berita teman-teman di sekeliling itu tertular, muncul juga rasa khawatir. Saya sangat berterima kasih hari ini bisa dicerahkan lewat apa yang Coach Halim bagikan. Sehat senantiasa, Coach. Terima kasih Bu Erlin. Jadi dari 2 pindah ke 1 ya. Ya, kayaknya memang lebih baik kita semua itu pindah ke 1 ya Pak Halim ya. Yes. Walaupun banyak kekhawatiran di luar sana, tapi atau tetap banyak, saja. Atau kena omel ya. Iya. Atau kena omel nomor 4. Betul. Oke, Pak Halim, tadi sempat Pak Halim bicarakan, mungkin saya akan rangkum sedikit ya. Jadi kita tuh sebetulnya harus ada 3, yaitu kita latihan beban, terus kita makan makanan sehat, dan yang ketiga itu adalah vitamin D dari matahari bisa ya. Nah, untuk tadi pada saat makanan sehat, Pak Halim sempat bicarakan mengenai protein ya. Nah, Pak Halim menganjurkan itu sebetulnya protein dalam makanan saja. Tapi saya ingin tanya, apakah protein dalam susu, banyak susu protein kan ya Pak ya, itu juga patut untuk dikonsumsi Pak? Ya, ini kan semua kembali lagi kepada kebutuhan, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, mengetahui kebutuhannya berapa, memenuhi kebutuhan tersebut, dan kalau memang ada budget, gitu. Jadi suplementasi seperti susu-susu protein tersebut baik adanya, ya. Tapi kalau memang kita sudah mencukupi dari makanan, suplementasi itu tidak perlu, gitu. Nah, kita tahu dari mana? Nah, menurut acuan dari Depkes, kebutuhan protein per hari itu adalah antara 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya nih, ada seseorang yang memiliki berat 60 kilo. Nah, katakan 60 kilo ini mungkin rata-rata orang Indonesia ya. Kita ambil angka yang lebih konservatif. 60 kilo, ya kita kalikan 0,6, berarti dapatnya 36 gram. 60 kilo kita kalikan 0,8, kita dapatkan 48 gram. Nah, menurut Depkes RI, ya,
Kebutuhan protein orang Indonesia yang punya berat badan 60 kg adalah perharinya adalah 36 sampai 48 gram. Tapi seiring kita melakukan aktivitas latihan beban, pengencangan otot, untuk memperbaiki otot itu, membuat otot itu meningkat komposisinya di dalam tubuh, otot rangka maksudnya, berarti kebutuhan itu akan meningkat. Nah, maka saya mengajukan, ya, dan kebetulan memang studi-studi yang baru menunjukkan bahwa bagi mereka yang aktif, apalagi melakukan kegiatan peningkatan massa otot, asupan protein yang mencukupi itu ada di antara 1 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi, yang beratnya 60 kg tadi, kebutuhannya menjadi 1 gram per kilogram, jadi menjadi 60 gram, sampai ke 1,3 dikali 60 kali 1,3, which is 78 gram. Gitu. Jadi kebutuhannya meningkat dari 36 sampai 48 ke 60 sampai 78. Gitu. Jadi terjadi peningkatan kebutuhan di sana. Tapi kalau untuk mengetahuinya dapat dari makanannya seberapa, angka yang kita dapatkan tadi 60 sampai 78 dikalikan 5, ini hacks ya. Ya, ini ada sedikit life hacks di sini. Angka tersebut dikalikan 5, kita akan dapatkan berat mentahnya. Kan biasa kalau kita hitung beli ayam, beli daging sapi, ya, bahkan telur sekarang hari ini pun menggunakan gram ya, gitu. Jadi akan gampang sekali bagi kita untuk menghitungnya kalau kita mengalihkan 5 dan kita ambil bobot mentahnya. Gitu. Banyak protein yang memang memiliki kandungan lebih kurang hanya 20% dari bobot mentah. Misalnya dada ayam 30%, tapi paha 26 atau 24. Gitu. Kemudian tapi daging sapi ada yang 26, ada yang 30% juga. Gitu. Tapi saya mengambil angka konservatif karena kita juga mengkonsumsi nabati. Protein nabati yang memang kandungan proteinnya sedikit lebih rendah. Gitu. Makan tahu, kalau tahu per 100 gram hanya lebih kurang kalau nggak salah 11. Gitu. Ikan per 100 gram hanya lebih kurang 17, 18, 19 gram. Karena kandungan airnya banyak. Nah, itu yang saya bilang makanya dikalikan 5. Karena ada upper limit dan lower limit antara 10 sampai 30 per 100 gram. 10 sampai 30 gram, 10 sampai 30 gram protein per 100 gram sumbernya. Bobot mentah. Nah, dengan angka tersebut, antara 10 sampai 30, saya ambil tengah-tengahnya di 20. 20% kan berarti 1/5. Berarti angkanya dikalikan 5 ke atas. Gitu. Jadi kalau misalnya perlu lebih kurang 60 gram protein, berarti kebutuhan mentahnya ada kalau dikali 5, berarti menjadi 300 gram. Kalau di 80 gram, atau mendekati ya, saya bulatkan dari 78, berarti antara 300 gram sampai 400 gram per hari. Nah, kalau menjalankan intermittent fasting, berarti apa? Misalnya seperti saya, jam makan terakhir jam 8, nanti makan lagi jam 12. Habis seminar ini jam 11-an, saya mau jemuran setengah jam. Setelah jemuran setengah jam, saya makan. Gitu. Nah, misalnya pas saya makan, saya berarti jam makan saya adalah antara jam 12 sampai jam 8 malam. Antara jam 12 sampai jam 8 malam itu, saya, kebetulan berat saya ada di 65 kilo, mungkin kebutuhan saya ada di 100 gram. Ya, kebutuhan saya kalau ada di 100 gram, kemudian saya kalikan 5, berarti saya perlu lebih kurang setengah kilo protein. Nah, selama 8 jam itu, saya berusaha memakan 500 gram. Itu. Jadi saya bisa tetap menjalankan intermittent fasting saya, dan saya tetap bisa memenuhi kebutuhan protein saya. That's what I've been doing for 2 years now, udah 2 tahun. Ya, dan syukurlah baik-baik saja. Bahkan
kenapa Indonesia Belajar seminar seminar dengan saya baru bisa terwujud hari ini, karena minggu lalu sebenarnya saya masih dalam kondisi yang cukup sakit dan tidak enak badan. Bahkan di kondisi terparah saya harus ke Bali untuk mengajar di Rain City. Kondisi terparah saya itu 24 jam, ya 24/7, selama hampir 1 minggu. Saya batuk nggak karuan. Setiap tarikan nafas pasti ada gatal di tenggorokan yang membuat saya batuk. Jadi sehari itu tidak saya exaggerate kalau saya batuk itu bisa 1000 kali, bahkan lebih. Jadi batuknya sih nggak kenapa-napa. Capek dari batuknya itu dan nggak bisa tidurnya itu yang luar biasa. Ya. Dan di situ pun saya melakukan pengetesan di hari Jumat dan hari Selasanya. Pengetesan karena saya harus naik pesawat. Gitu. Dan hasilnya masih negatif. Gitu. Satu, either alat tesnya nggak akurat. Dua, atau alat tesnya akurat, tapi badan saya, alat tesnya akurat, berarti saya tidak tertular apapun, dan memang saya hanya kebetulan sakit aja habis latihan punggung yang terlalu intens. Karena ini sudah berulang-ulang. Sudah terjadi beberapa tahun dan berkali-kali. Bahwa setiap saya habis latihan punggung, saya pasti sakit. Kalau latihan punggungnya terlalu berat. Gitu. Atau yang ketiga, hasil tesnya tidak akurat, sebenarnya saya tertular, sebenarnya, atau bahkan hasil tes akurat, saya sebenarnya, berarti tidak akurat, berarti saya tertular. Harusnya saya positif, tapi hasil tesnya negatif. Berarti saya tertular misalnya, ya. Tetapi bahkan tidak terregister, gitu. Jadi saya in a way living, mengalami 100% kondisi ini. Bahkan ada beberapa sahabat dekat yang merasa saya sebenarnya positif, gitu. Saya juga nggak apa-apa kalau dibilang positif, gitu. Tapi kenyataannya 2 kali tes di saat saya paling parah kondisinya itu negatif, gitu loh. Jadi mau bilang apa? Either dia akurat bahwa ternyata badan saya cukup kuat untuk menaklukkan si virus sampai tidak terdeteksi, atau hasil tesnya tidak akurat, ya kan? Tetapi saya masih fine-fine saja karena keberadaan gaya hidup saldo yang selama ini selalu saya setor tambah, dan hari ini berbunga untuk saya. Itu pahamnya. Gitu. Jadi saya sama sekali bukan dalam posisi untuk sok pintar, sok jago, sok kuat, sok kebal. Bukan. Tapi saya memiliki hak untuk mengklaim bunga atas investasi saya. Saya memiliki hak untuk tidak merasa takut karena saya sudah senantiasa berlatih bela diri. Jadi begitu saya dijebloskan ke dalam oktagon untuk bertanding, saya nggak ada takutnya. Saya berhak untuk tidak takut karena saya selama ini sudah berlatih bela diri. Jadi kalau dijebloskan ke dalam oktagon untuk berkelahi, saya siap. Gitu. Jadi tolong dibedakan, ya, bagi yang masih berada di nomor 4, tolong dibedakan bahwa saya ada di nomor 1. Saya dan kawan-kawan di Indonesia Belajar ada di nomor 1. Tolong dibedakan. Tidak semua orang sama. Gitu ya maksudnya. Ya. Luar biasa sekali Pak Halim. Saya jadi tergerak nih Pak Halim untuk langsung menjalankan 3 tadi, Pak. Ya, syukurlah. Oke.
Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir kita dari Ibu Sri. Coach Halim, kalau IF sebaiknya berapa jam untuk setiap harinya ya? Dan kalau yang baru mulai gaya hidup seperti Pak Halim, apakah masih bisa, Pak? Ya selalu bisa. Kan yang diperlukan adalah memulai hari ini. Kapan umur terbaik untuk melakukannya? Umur kita sekarang. Berapapun umurmu. Ya, itu satu. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan pertama, kalau IF sebaiknya berapa jam semampunya? Mulailah dengan 12-12. Kemudian kalau mau ditingkatkan 14-10, boleh. Setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu lagi mau jadi 16-8, juga boleh. Ya. Dan sesekali, kalau sudah terbiasa di 16-8, mau coba 23-1, boleh. Sesekali. Ya, mungkin setiap sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, boleh. Dan ada hacks-nya juga, yang pernah saya sampaikan di Indonesia Belajar, ya seminar, ini ilmu murni dari Ryan itu. Bahwa kita bisa coba berolahraga selama setengah jam, misalnya buka puasanya jam 12, olahraganya jam 10.30. Olahraga aja setengah jam, sampai jam 11. Ya, olahraga sampai jam 11, setengah jam itu setara, bisa jadi setara dengan 2-3 jam berpuasa. Gitu. Jadi bisa menambahkan waktu kita. Jadi yang harusnya tadi saya misalnya mau buka puasa jam 12, saya pun mulai puasa jam 8, dapatnya 16 jam, saya sebenarnya tiba-tiba menambah 3 jam dengan berolahraga. Bahwa saya waktu nanti buka puasa, total saya adalah 16 plus 3. Padahal ada 24 jam tiba-tiba di dalam keseharian saya, dalam in terms of intermittent fasting, saya punya 27 jam. Gitu. Dan saya berpuasa 16 plus 3 berarti 9. 19 plus 8. Gitu. Jadi 19-8. Gitu. Karena ada latihan bebannya setengah jam. Gitu. Boleh dicoba. Ya. Jadi kalau mau coba hacks ini, coba dari 12-12, kemudian ke 14-10, ke 16-8. Boleh. Silakan. Sesuai kemampuan masing-masing. Bertahap dulu ya, Pak Halim ya? Iya. Ibu Sri, semoga terjawab. Pak Halim, luar biasa sekali. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Dan sahabat pembelajar, saya akan ingatkan lagi bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh banget untuk masuk ke dalam WA Group, karena materinya nanti akan di-share di sana. Dan bagi Anda yang tadi misalnya telat atau ingin share hari ini, sesi hari ini ke orang lain, itu bisa juga. Nanti kita akan masukkan ini ke dalam YouTube di Indonesia Belajar. Nanti kita akan share juga linknya ya. Iya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim, dan terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan, ya terima kasih ya Pak. Kita mungkin akan berjumpa lagi di Senin depan tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sehat selalu sahabat pembelajar, boleh buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih Pak Halim, luar biasa. Ya, makasih semuanya, makasih Bu Jessica, makasih sahabat-sahabat tim Indonesia Belajar dan rekan pembelajar semua, makasih.